kita minta Pak Prabowo ataupun Wakil Presiden untuk menemui Agus. Kalau bisa Presiden dan Wakil Presiden datangin Agus. Ngapain minta undang-undang? Dia kan presidennya Agus. Ngadi-ngadi apa? Itu kan mulut mereka. Yang kita pakai sekarang mulut Presiden dan mulut Wakil Presiden. Oke? Jadi kita tidak bisa pakai rasionalitas kita, ukuran kita kan. Iya, harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan lapangan kan gitu. Aduh, capek. Di situ yang kita kadang-kala kurang keahlian kan untuk itu, kurang keahlian, kurang orang juga kan. Betul. Untuk menyesuaikan kebutuhan lapangan gitu. Betul. Kalau gitu kayaknya Donald Trump menang nih. Kelihatannya akan menang. Iya. Sangat pengaruh dan mengubah perilaku masyarakat juga. Karena banyak orang yang percaya begitu saja ya. Ternyata di bawah itu kita ketemu orang lalu bertanya hal-hal yang sebenarnya salah gitu. Nggak ngerti saya Pak, gimana? Misalnya ada mengatakan, wah Pak Mahfud itu begini itu kan potongan-potongan gitu kan, potongan satu pembicaraan misalnya di podcastnya Mas Dedi gitu ya. Padahal itu sudah dibelok-belokkan, disambung dengan kalimat lain. Betul. Memang pada begitu pada tingkat masyarakat kita juga masih mudah terpedaya dengan hal-hal begitu kan. Tingkat masyarakat bawah kita itu ada tim yang harus diikuti kan. Kalau kita tidak mau ke situ ya tidak bisa juga. Jadi ngacaukan kerjasama. Nanti akan terjadi persekongkolan antara penjahat dengan penjahat. Dan kalau penjahat dengan penjahat bersekongkol, namanya kolusi, itu akan terjadi perusakan. Yang satu merusak yang satunya itu bilang. Absolutely. Ya. Artinya kan ini nggak semudah Bapak ngomong ini harusnya diselesaikan kan, nggak semudah. Tidak semudah itu. Oleh sebab itu, tapi bagi saya bisa menjadi tidak terlalu sulit kalau Presiden sebagai pucuk pimpinan dari segala perjalanan negara ini punya sikap tentang ini. Ya, presidennya kan presiden menentukan pucuk-pucuk kepemimpinan di setiap lembaga penegak hukum, aparat pemerintah yang penting-penting, kan presiden yang sangat menentukan. Ini biar nggak bias kemana-mana, biar nggak melebar kemana-mana, karena ini pasti ada dampaknya loh. Kalau nggak segera diputus, nggak segera didamaikan, nanti orang yang mau berdonasi pun juga bisa akan jadi itu gara-gara donasi ribut tuh, viral kayak gitu. Yang mau terima donasi pun juga takut-takut, iya kan? Ini harus dipertimbangkan, dimitigasi resiko jangka panjangnya loh kalau masalah ini tidak diselesaikan. Dan saya juga kira mestinya dari pihak pemerintah, dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial benar-benar harus konsen nih. Ini kasus ini udah sangat urgent untuk ditanggapin, udah sangat serius. Saya sampai menawarkan loh, Bang, saya punya apartemen nggak kepake di daerah Tangerang, ya, itu nominalnya sekitar 200 sampai 300 juta. Saya kasih cuma-cuma. Ada. Per telepon saya ngomong ke Bang Farad. Ada Pak Krisnamurti juga dengerin kok. Tujuannya biar apa? Nanti kalau saya bahasanya biar nyelamatin Novi, nanti ribut lagi. Enggak, saya ini udah pengalaman urusan melapor polisi itu, saya udah pengalaman. Capek. Kasihan Novi. Orang nggak ada niat jahat, tiba-tiba jadi terkena LP. Kan kasihan. Ternyata tentang uang 98 juta yang ditransfer dari rekeningnya Agus ke rekening salah satu anggota keluarganya Wawa, ternyata itu 8 jutanya memang ada yang dibayarkan untuk ngebayar sekolah anaknya Wawa. Ada hal-hal yang ditutupi agar tidak mendapatkan kontroversi lagi di masyarakat. Sepertinya Wawa melindungi anak-anaknya gitu, biar semakin tidak mendapatkan kontroversi. Dia kan bilang, anak-anak saya tuh kasihan gitu loh, mendapatkan A, B, C, dan D, hal-hal negatif dari teman-teman di sekitarnya. Ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat.
Novi, laporin aja Agus, daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27 AUU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tudari itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik.